Jadi kan setiap satu rombongan ada ini, Peminta ya ada yang bimbing yang satu. Kuning bang. Setiap pelajaran Kuning. cuci depannya Mimpin. Berapa orang? kemarin 50 orang. Jadi sekali masuk 50. Iya. Ya biasa sih, ada yang gantian, ada yang bareng-bareng. asli mana mas men? Asli Bogor. Sundana iya terketinggal. Gunung Bunder ya? Bener. Iya, tapi Sundanya nggak kelihatan. Langsung. Orang Jawa ya. Emang kebanyakan gabung orang Jawa. Iya, tapi Sundanya kemana? Kasar, Sunda kasar. Nu kasar, nu aing gitu nya. Nah, sarua tuh. Sama Cilengsi. Di Cilengsi ya. Kasar. Heeh. Sarua. Ada yang di mana? Si Farhan? Jonggol juga ada. Tapi lain iya na, Sundana ge lain. Lain. Pernah ya bahala dia ngomong yang peraturan guru gitu. Ya kan aing mah belajar Sundana nu kasar lain nu halus gitu. Ketemu eta nu saya yayasan Wani yayasan cenah. Iya kan aslinya di Bandung. Diomain Pak Enan kalau pastikan kalau belum bisa bahasa Sunda jangan ngomong yang kayak gitu, itu kasar. Ampun aing. Iya masana iya mah anu bahasa nu paling mudah, paling gampang belajar nama. Nu ieu na nu kasarna heula. Nu halusna mah aduh. Tapi ayeuna nu halusna ternyata sarua jeung bahasa Jawa nu halusna. Gitu nya. Kalau di Bandung bersama Iya. Ada beberapa kosakata lah. Ada. Ada beberapa kosakata gitu. itu mas kosong mas. Yuk, sini. Mau di sana di sini? Sini aja udah Sini aja. sini kok. Ada itu ada cacasannya. Sampai perlu cas. Toko situ heboh. Apa nih? Bener. Kan kayak gini kan kelihatan nggak dianggap aja nggak ada rekaman. Background. Itu aja sih. Udah mulai pak. Dari tadi juga udah mulai. Lah kan cuma mau ngobrol. Iya. Bukan mau Jadi apa? tidak seperti di setting benar Iya. ngobrol. Iya, jadi kita ngobrol kayak Mas Tongko ketemu Ceritalah sampai cerita ke di sini tuh merasa Ki Arif gitu ya. Yes, biasa aja gitu. Nggak ada. Karena kemarin sempat tak coba mas. Sudah dibikin ya. Jadi kemarin sempat aku nyoba itu ngobrol sama Pak Bagus. Ngobrolnya udah gitu. Dia kan orang Brebes gitu ya. Kampung Miayu deh, Kampung Miayu. Saya orang Jawa Timur. Jadi logatnya tuh kalau pernah lihat Kiron, ya kayak gitulah. Iya. Naik tingginya tuh dapat. Istrinya saya ngeliat, kok bisa sih kamu dalam di Jogja ya harusnya kan lebih logatnya itu Jogja dapat. Tapi malah karena saya sering ya kira-kira layangan, komunikasinya sering di sama orang-orang Malang, orang Pasuruan, padahal kan kasar. Ngomongnya itu kasarnya dalam artian bukan kasar. Saya ngomongin kasar. Iya, jadi logatnya tuh lebih naik tingginya tuh lebih dapat. Tinggi. Bahkan hampir kayak orang Batak. Adanya. Nah makanya kemarin tuh aku sempat pengen tuh gini, kenapa ada diskusi ini tuh pengen ngobrol dari sisi dunia lain tuh gimana. Kan dengan dulu pernah bilang siloka makna dari layangan itu apa. Nah itu yang pengen tak tanya tuh itu karena dari sudut ada beberapa teman-teman tuh punya sudut pandang masing-masing dalam layangan tuh mas. Kemarin saya sempat ngobrol sama anak muda Malang juga, dia asli Mojokerto. Kenapa sih sampai terjun di layangan? Kalau saya terjun di layangan itu memang karena ingin menjaga budaya. Nah kalau dia memang dia ini sekarang udah kalau ngelihat ya awalnya kalau dibilang bisnis ya
karena dia waktu itu masih mahasiswa gitu, pengennya ada tetap masukan gitu. Tapi bukan itu dasarnya, itu tetap sama-sama menjaga tapi dalam konteks yang lain. Bahkan ada satu lagi teman tak Ustadz juga dari Ansor juga, ada juga. Dia melihat motif dari layangan itu, motifnya agak kurang bener gitu mas. Contoh, motif tulisannya pelakor gitu. Itu udah nggak cocok. Nah, kan kalau yang namanya dakwah syiar kan boleh dari mana aja ya. Yang penting Nyampe. orang-orang nyampe, ya, ilmunya nyampe. Dan bahkan di motif itu tuh ada tuh kayak gini. Motifnya tetap layangan Sukhoi gitu kan. Tapi di situ tulisannya jangan lupa sholat ya. Bahkan ada gambar motif keranda yang baru. Keranda buat orang mati. Nah itu lamur. Itu buat motif. Jadi Menarik. sambil mengingatkan tapi sambil menjaga. Jadi enggak Bermain tapi mengingat. iya gitu loh. Kan banyak anak-anak kan gitu. Cuman yang sekarang agak miris itu kalau berbicara layangan kan memang apa namanya, basicnya kan memang dari anak-anak ya, bukan permainan orang tua. Tapi kalau untuk dari pemain-pemain yang levelnya sudah pro memang mainnya ke orang-orang tua. Dan akhirnya layang-layang itu tidak terjangkau ke anak-anak, walaupun terjangkau tapi kualitas kurang. Kasihan. Nah ini aku pengen dari konsep yang lain, dari sudut pandang yang lain tuh, kalau layangan tuh gimana silokannya. Kan dengan pernah menyampaikan mengenai silokan layangan, sampean itu masih ini mas. Jadi kalau aku kan melihatnya gini, pada saat sampean memegang hari ini memegang masalah layangan, kemarin memegang masalah motor, muter-muter aja Gojek, habis itu udah selesai. Iya. Kok ini tahu-tahu layangan gitu. Pada saat permasalahan dia selesai, melambunglah dia, angan-angan dia apa ya, bahagia. Artinya lepas dari tekanan lilitan si benang untuk melepaskan layangan setinggi mungkin. Itulah dia gitu. Makanya kok sampean persis banget seperti layang-layang itu menjiwai gitu loh, menjiwai. Itu yang saya ngerti, saya lihat pas banget. Memang problem perjalanannya Mas Guru itu kan memang lika-liku lah. Seorang guru tapi aneh gitu, nggak menjiwai ya guru tapi ya dia bebas. Itu tuh yang kadang-kadang kemarin Mas sampean masih di jalanan, oh benar ngojek gitu. Iya, ngojek aku hampir 2 tahun. Iya kan, di Kalibata kan di sini. Aku nongkrong di sini mas, dulu tuh paling jauh dari Mampang Tendian itu, Wiladatika sampai Pulau Indah, Pantai Indah Kapuk, Pik. Motor jalan sana lah ya. Itu luar biasa itu. Terus dari Rasuna Said sampai Harapan Indah. Bekas. Perjalanannya dia itu kalau dibukuin mungkin udah berapa kitab. Ya sampai ketemu ya kayak ini kan, anak-anak ini juga bagian dari perjalanan itu sebenarnya. Layangan tuh ya aku nggak kepikiran kalau Gojek memang lagi zaman. Iya, ketemu lagi sama, lagi in banget, mudah banget Waktu kita di Kemang pun sudah ada rencana mau Gojek-Gojek gitu kan, sama Mas Husni. Iya. Gitu. Tapi malah Mas Guru yang melakoni dunia itu karena memang perjalanan kemana, kok dia masih di jalanan muter-muter gitu. Oh, adanya dia di Gojek. Ada masalah, tahu saya main layangan lah, selesai masalah ya. Pas mau selesai lah. Dalam proses ya, itu. main layangan itu menyelesaikan masalah itu, masalah hidup terlilit dalam permasalahan yang rumit, super rumit. Bahkan ya Allah Subhanahu. Tapi ya sih
didikan mentalnya sudah terdidik sehingga tidak teriak-teriak, dia bergerak sendiri selesaikan. Itu yang bagus. Makanya ada banyak momen-momen yang kadang tak sampaikan sama anak-anaknya. Momennya apa? Jalannya kita ya seperti yang Jenengan bilang itu, jalannya setiap manusia itu pasti beda-beda ya. Walaupun mungkin tujuannya sama kan, dan sah-sah aja itu. Kalau dari pengalamanku dulu itu, kenapa sampai sekuat ini dalam kondisi apapun, bahkan sampai belum punya istri pun ya wis sudah ada di situ gitu. Bahkan ada di posisi benar-benar yang paling bawah. Itu karena bagian dari mental yang dididik oleh apa namanya, orang tua itu juga termasuk tertanam gitu. Sampai pernah ada bahasa seorang itu nggak tahu nih si Ibnu Sigit Sasongko atau yang lain pernah kayak gitu atau enggak. Bahasanya itu, kamu itu jangan cuma di rumah aja. Kamu tuh harus jauh dari orang tua. Udah sana pergi yang jauh dari saya. Jadi selesai saya kuliah, kalau saya sih nganggapnya itu diusir. Tapi diusir dalam tanda kutip, bukan diusir secara negatif gitu. Diusirnya secara positif. Kamu itu jangan cuman ada di kata ibumu gitu. Mengembara. Itu kayak gitu bisa dibilang mengembara nggak sih? Ya betul, bisa masuk mencari apa ya, mencari jati diri. Artinya pembelajaran hidup mandiri itu di awal dari keluar dari genggaman orang tua lah. Yeah. Sehingga kita bisa berpikir luas, mau berbuat apapun kita nggak ada. Pada saat dia keluar itu kan dia tidak memikirkan, oh saya tenang aja ada mama, tenang aja ada buka. Yang ada gimana caranya saya bisa hidup. Walaupun tidak memungkiri Mas, di sini juga keluarga itu banyak. Karena mungkin sebagian orang bilang dulu mungkin zaman sama Sasongko dulu ya. Dulu kemudian. Dulu di zaman kakakmu itu saya datang ke Jakarta tuh saya dianggap orang kampung. Karena terlalu medok banget. Makanya saya dianggap orang kampung. Enggak apa-apa. Bener. Bahkan sampai kakak alumni itu ngomong ini, Mas sampean itu baru pertama kali di Jakarta itu hidupnya berat, keras. Ya kadang jiwa mudanya, mungkin masih jiwa yang sosong ke waktu itu. Lo belum tahu Jakarta ini kampung gue. Aslinya sebenarnya kampungnya. Daerah saya tuh Keramat Sentang tuh daerah saya tuh Betawi. Tapi karena hidup saya tuh lebih lama di Jawa, di Pacitan, Jawa Timur, makanya lebih medoknya tuh lebih kelihatan. Padahal aslinya Betawi. Daerah Betawi, encang-encing itu masih ada semua. Pun misal waktu itu saya zaman waktu itu dicolek, Keramat Sentang tuh turun semua. Keramat Sentang bukan Pasar Senen, beda lagi ceritanya. Saya lama di situ. Nah mau tadi si Sasongko bilang, aku mau minta cincinmu. Ada satu cincin, mungkin Mandrian sudah pernah tahu. Itu juga warisan dari Encang. Mbak Guru aja nggak dikasih. Oh Mbak Guru aja nggak dikasih yo. Sosok Bukan murid itu minta warisan. menjaga. Kalau ada warisan kita Itu PTC ya. Ini bahasanya tadi nggak dikasih. Iya. Nah, gitu, sombongnya dulu kayak gitu. Cuman seiringnya waktu akhirnya mulai turun. Ngaruh nggak sih Mas sama ari-ari yang dibuang? Kan rata-rata ari kan ditanam ya. Saya itu kan dulu lahir di Surabaya. Aneh saya itu. Darah Betawi, lahir di Surabaya, gede di Pacitan, kuliah di Jogja, hidup kembali Jakarta. Nggak jelas saya. Nah, dulu kalau kata ibuku, ari-ari itu dibuang di laut Surabaya. Ngaruh nggak kira-kira dengan Perjalanan Kalau ini. ya, ngaruh nggak sih kira-kira?
Jadi gini, kalau masalah hari-hari membuang itu terkadang ada keinginan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya ini dia tadi seperti mandiri. Bahasanya kamu nanti pergi keluar daerah biar kamu tuh berhasil, jangan di daerah sini. Ada bahasa untuk pada saat membuang itu ada bahasa, pasti ada bahasa. Walaupun tidak secara langsung kan? Tidak secara langsung. Ada keinginan untuk tidak mengucap. Kenapa? Karena seorang ibu itu kalau mengucap kadang-kadang nangis, dia nggak kuat, gitu. Nggak kuat, gitu kan? Karena dia tahu bahwa masa depannya itu pasti akan jauh. Karena hari-harinya itu, walaupun memang itu hanya ya bahasanya siloka, ada yang ditanam di bawah, kemudian dipakein Quran, pakein ini, pakein itu hanya sugesti orang. Kalau tapi bagian budaya enggak? Saya tak kalau budaya ya bagian budaya gitu, termasuk. Kan itu kan hampir semua orang begitu. Hampir. Yang di sini pun begitu, di kampung. Susunnya juga gitu kan. Ada yang dibuang, ada yang dengan cara begini, ada yang ditanam gitu kan. Ada yang ditelen, Kebanyakan ditanam. iya, Yang digantung. iya digantung. Iya. Biar kayak Soekarno lah, pinter misalkan gitu. Kalau di tanah diikat jadi satu supaya itu rukun gitu. Ya. Terus kalau sampai sekarang masih ada, maka kalau dia sakit parah itu obatnya yaitu dicelupkan dalam air kemudian diminumkan, itu obat. Dan itu ada penelitiannya. Ada. Itu ada penelitiannya. Jadi dari ari-ari yang kering itu, kalau di luar negeri di Eropa itu dia malah memang sengaja dikeringkan. Kemudian itu nanti kalau ada anak sakit yang masih satu sama itu untuk obat malah. Kalau nggak salah aku juga pernah kayak gitu ya. Jadi Bedang. ya kayak gitulah. Kayak gitu. Itu udah ada penelitian dan itu bisa kita lakukan sebelum ada penelitian itu. Kurang hebat apa Indonesia ya? Hebat Indonesia itu. Iya. Indonesia itu emang dulu negara gaib, negara wali, negara muslim, negara kerajaan. Katanya Indonesia itu emang Nusantara Dulu Nusantara. Sebelum Indonesia Nuswantoro, Nusantara. Memang di ya, dalam negara wali. Negara wali apa pulau wali sih? negara wali. Jawa ya, tapi Jawa. Yang dikenal Jawa. Gitu. Indonesia itu kan karena ya dulu Nusantara itu ya mencakup Singapura, Kamboja, Bahkan sampai 2/3 dunia pun dikuasai. Iya, itu di zamannya Majapahit. Padahal belum punya senjata yang luar biasa. Gaib yang banyak. Enggak kayak manusia tetap. Cuma senjatanya itu loh. Yang hebat, keris itu bisa menang. Hanya kristok, hanya tombak aja bisa kalau sekarang mungkin kayak di Irak ada yang namanya nuklir itu ya. Iya, bio. Itu bisa lebih daripada itu. Bahasanya gitu. Negara mana yang orang bisa bikin keris pakai tangan coba? Bikin senjata pakai tangan. Cuma di Indonesia. Iya kan, panas-panas begini, Allahumma sholli ala sayyidina gitu kan. Jadi luk-luk itu kan sebetulnya yang awalnya dari tangan. Besi-besi. Nggak ada yang ditempuk itu nggak ada. Karena dari dulu tuh kita sudah mati. Batunya pun batu meteor. Gitu. Kayak Kiai Curubuk itu punyanya Sunan Kanjeng Sunan Kalijogo kan dari batu. Dapat batu. Indonesia makanya yang dikatakan kemarin oleh Paul juga itu kapan? Kita kan hanya diwacana saja sampai sekarang pun. Makanya nanti insya Allah akan hadir. Mudah-mudahan sih presidennya Sasongko. Amin. Amin Allah. Presidennya Sasongko nanti. Presiden. Karena negara Indonesia itu bawahnya itu emas semua sebetulnya. Emas semua. Kekayaan semua. Makanya sampai dijajah Belanda itu kurang lebih 350 tahun ya. Cuma dia rempah-rempah juga nggak habis-habis. 300. Ya, ya segitulah. Sama Jepang itu 3,5 tahun. Itu kan tandanya. Saking kuatnya. Tapi bener gak sih kalau Indonesia itu bagian
ada sebagian wilayah itu atau mungkin bisa dibilang Indonesia sendiri itu, Nusantara itu termasuk surganya dunia. Dan gambaran di surganya di akhirat pun ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Coba air mengalir buah-buahan, mimpi coba orang yang Jawa. Ya ada. Iya, di atas laut ada kali di mana coba? Indonesia. Bahkan air minum yang bisa langsung diminum juga cuma di Indonesia. Indonesia. Sekarang aja banyak tercampur sama limbah-limbah. Lo Gunung Bunder kan? Iya. Nah, Airnya semuanya dari situ. Bogor itu mas, Bogor itu kalau ke Curug Nangka dulu kita waktu masih. Iya. Karena air minumnya kita diajarkan pramuka minum pakai itu aja udah diminum. Iya. Itu malah jauh lebih sehat, lebih filternya filter alam. Cuman satu Indonesia tuh modalnya cuma satu, yakin. Air comberan pun itu bisa jadi obat. Air comberan loh. Bonari. Yakin kan? Iya, Bonari itu. Nah iya, air comberan. Coba kalau diteliti ternyata benar, nggak taunya benar. Indonesia kok ya benar gitu. Makanya semua orang sebetulnya kalau tahu Indonesia itu dia akan berbondong-bondong ingin menjadi Indonesia, ingin menjadi warga Indonesia. Sekarang para anaknya Usmania, ya, Syekh Jumadil Kubro, itu kan seorang pangeran, wali. Itu mimpi ada cahaya yang terangnya terang banget. Gak taunya ditelusuri perjalanan, gak taunya adanya di Gunung Slamet. Coba. Oh ini gak taunya yang bersih, adanya di Indonesia. Sekarang yang kita pertanyakan, apakah Pak sahabat Nabi yang pernah keinjak Indonesia? Cuma nggak ada ceritanya, tertutup aja. Sekarang kan sudah mulai dibuka sama Nederland sama Belanda bahwa sejarah Indonesia sebetulnya yang datang Islam datang di Indonesia itu adalah wali, para sahabat, bukan pedagang. Tapi memang kalau secara Trahindu, Pedagang itu hanya nama itu. Sebetulnya para dakwah semenjak ada Haji Wada itu bertebaranlah kau ke seluruh penjuru dunia. Ada yang kemana sampai Ali bin Abi Thalib kan perginya kalau sampai ke Pamijahan. Sampai ke Pamijahan Ali bin Abi Thalib. Segitu hebat, makanya sangat dirahasiakan sama ya mungkin sama Allah, belum waktunya akan dibuka bahwa Indonesia itu adalah negeri yang memang benar-benar indah, benar-benar ada di Al-Quran.